Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Aya dan ada teman saya Mas Alwi, Mas Advan, dan Mbak Fitri. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai syarat hukum perkawinan. Pembahasan pertama mengenai pengertian perkawinan. Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tercantum dalam pasal 1 yang berbunyi, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Menurut kompilasi hukum Islam, pengertian perkawinan tercantum dalam pasal 2 yang berbunyi, perkawinan menurut hukum Islam adalah nikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau misalkan kholisah untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut KUHP Perdata, perkawinan merupakan talian yang sah antara seorang laki-laki dan perempuan untuk waktu yang lama. Dalam pasal 26 KUHP Perdata, perkawinan hanya dilakukan sebagai keperdataan saja, yang berarti perkawinan hanya sah jika memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam KUHP Perdata. Syarat-syarat dalam perkawinan menurut hukum perkawinan Indonesia menganut 3 undang-undang atau 3 peraturan yang mana bisa dijadikan referensi untuk orang-orang yang melakukan perkawinan atau untuk dijadikan acuan dalam perkawinan. Syarat-syarat sahnya perkawinan menurut hukum perkawinan ini ada 3 hukum. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Yang nomor 2 adalah Undang-Undang atau Kitab KUHP Perdata yang mana adalah undang-undang dunia. Yang ketiga adalah kompilasi hukum Islam yang mana hukum ini atau peraturan ini ditunjukkan untuk orang-orang yang beragama Islam. Syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan ini telah diatur. Yang paling pertama adalah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan daripada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut. Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 1 1974 tentang perkawinan dijelaskan pada pasal 6 sampai dengan pasal 12 yang mana di dalam tersebut mengatur bagaimana perkawinan itu harus dilaksanakan dan secara pencatatan negara itu bisa disahkan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini dibagi menjadi 2, yang mana dibagi menjadi syarat material dan juga syarat formil. Syarat material itu masuk di dalam pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dan untuk pasal 12 ini masuk terhadap syarat formil atau syarat untuk melaksanakan perkawinan atau perizinan perkawinan. Syarat perkawinan yang bersifat material dapat disimpulkan dari pasal 6 sampai dengan pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Yang mana ini saya tidak bisa menyebutkan satu-satu pasalnya berisinya seperti apa, tetapi saya akan meringkas bahwasannya yang pertama, perkawinan harus didasarkan atas persetujuan daripada kedua calon mempelai. Antara calon istri dan calon suami ini harus ada persetujuan masing-masing. Yang kedua adalah untuk melangsungkan pernikahan atau perkawinan seseorang harus mencapai umur 21 tahun. Jika belum mencapai umur 21 tahun, maka orang-orang tersebut yang ingin melaksanakan pernikahan atau perkawinan harus mendapatkan izin daripada kedua orang tuanya. Jika orang tuanya sudah meninggal, maka harus mendapatkan izin daripada walinya.
Yang ketiga adalah perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 tahun. Ini Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Untuk undang-undang terbaru yang mana diatur nomor 16 tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka ada perubahan dalam umur seseorang agar mendapatkan izin pernikahan tanpa melewati pengadilan atau dispensasi daripada pengadilan, yang mana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 adalah umur dari seseorang yang ingin melaksanakan pernikahan minimal umurnya adalah 19 tahun untuk calon suami dan untuk calon istri. Yang keempat, kalau ada penyimpangan harus ada izin dari pengadilan atau penjabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua baik pria maupun wanita. Yang kelima adalah seseorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali memenuhi pasal 3 dan ayat 2 dan pasal 4. Apabila suami dan istri telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya. Jadi bagi seorang wanita yang putus perkawinannya, maka akan berlaku masa iddah atau masa tunggu setelah putusan hukum dari pengadilan atau jangka waktu tunggu dalam hukum perkawinan. Dalam pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 untuk waktu tunggu adalah sebagai berikut. Apabila perkawinan putus karena kematian, maka waktu tunggu itu ditetapkan 130 hari dihitung sejak kematian suami. Apabila perkawinan putus karena perceraian, maka waktu tunggunya adalah 90 hari, maka terhitung adalah 3 kali sucian. Dan yang ketiga, apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka waktu tunggu ditetapkan sampai lahirnya seorang anak yang dikandung oleh ibu tersebut. Bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda dan bekas suaminya, belum pernah terjadi hubungan kelamin, tidak ada. Dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang pertama adalah berhubungan darah dalam satu garis keturunan, baik ke bawah maupun ke atas. Yang kedua adalah berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara atau seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya atau kewangsaan. Yang ketiga berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan bapak ibu, dan yang lainnya. Yang keempat adalah berhubungan susunan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, maka itu tidak boleh untuk dinikahi. Yang kelima adalah berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang. Yang keenam adalah mempunyai hubungan yang oleh agama atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin. Itu. Maka selanjutnya ini masuk terhadap pasal 12 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana pasal 12 ini termasuk dalam syarat formil. Yang pertama adalah setiap orang akan melaksanakan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatatan perkawinan, di mana perkawinan itu akan dilakukan sekurang-kurangnya adalah 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Yang kedua adalah setelah syarat-syarat diterima oleh pegawai pencatatan perkawinan lalu diteliti, jika sudah memenuhi syarat atau memenuhi seluruh daripada struktur persyaratan untuk pencatatan perkawinan, maka bisa langsung dilangsungkan untuk pernikahan, dan dari pencatatan perkawinan tersebut akan menurunkan surat untuk melegalkan perkawinan. Apabila semua syarat sudah dipenuhi, maka pencatatan perkawinan ini membuat pengumuman yang ditandatangani oleh pegawai pencatat perkawinan, yang mana memuat antara lain nama, umur, agama, pekerjaan calon pengantin, hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan yang akan dilangsungkan. Maka ini masuk di dalam pasal 8 sampai pasal 9. Selanjutnya adalah syarat-syarat dalam perkawinan menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Ini tidak berbeda dengan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang mana Undang-Undang Hukum Perdata ini menganut terhadap Undang-Undang BW atau Undang-Undang Material.
Sama dengan UU Perkawinan, Undang-Undang Hukum Perdata ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah syarat material dan juga syarat formil. Dan di dalam hukum perdata ini, syarat material ini dibagi menjadi dua juga. Yang mana syarat material absolut. Yang mana syarat material absolut ini berisi adalah pasal 28 tentang kesepakatan seseorang untuk menghendaki perkawinan. Setelah itu adalah asas-asas yang dianut di dalam Undang-Undang KUH Perdata ini adalah asas monogami, yang mana terletak pada pasal 27 KUHP Perdata. Yang mana asas monogami ini adalah asas yang mana dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama yang bersangkutan itu mengizinkan. Yang mana dalam KUH Perdata ini batas minimal daripada seseorang menikah untuk laki-laki itu adalah 18 tahun penuh, dan untuk perempuan adalah mencapai umur 15 tahun penuh. Pasal 34 KUH Perdata mengatakan adalah tenggang waktu tunggu seorang perempuan agar bisa melaksanakan pernikahan adalah 300 hari. Untuk syarat material relatif, yang mana syarat ini berisikan tentang larangan dan juga perizinan untuk perkawinan. 4. Yang mana larangan perkawinan ini dalam KUH Perdata itu masuk dalam pasal 30, pasal 31, pasal 32 dan juga pasal 33. Nanti dalam perizinan kawin untuk Undang-Undang KUH Perdata ini masuk terhadap pasal 33, pasal 35 sampai 38, pasal 40 sampai pasal 42 KUH Perdata. Syarat formil di dalam KUH Perdata ini juga diatur tentang pemberitahuan atau angifet tentang kehendak kawin kepada pegawai catatan sipil, yang mana pegawai yang nantinya akan melangsungkan pernikahan. Yang kedua adalah tentang pengumuman. Maka ada 4 poin yang saya ambil di dalam sini. Yang pertama adalah ada hubungan darah dalam garis keturunan ke bawah atau ke atas, ini yang harus dihindari. Yang kedua adalah ada hubungan darah dalam garis keturunan menyamping. Yang ketiga adalah ada hubungan darah semenda. Yang keempat adalah mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lainnya yang berlaku dilarang untuk kawin. Satu adalah syarat-syarat dalam perkawinan menurut kompilasi hukum Islam. Syarat-syarat ini dalam kompilasi hukum Islam ini lebih tepatnya adalah tata cara bagaimana perkawinan itu terlaksana, baik sebelum perkawinan ataupun setelah ataupun pada saat perkawinan. Mulai dari calon suami, kriteria calon suami dan juga calon siti atau syarat-syarat daripada calon mempelai keduanya. Setelah itu ada juga keterangan tentang wali nikah, yang mana syarat-syarat wali ini juga diterangkan di kompilasi hukum Islam. Setelah itu hal-hal yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4, 5, dan 6 ini adalah seperti halnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam kompilasi hukum Islam itu hampir sama masuk di dalam pasal 19, 20 sampai dengan pasal 23, yang mana 2 orang saksi ataupun wali itu sudah diterangkan di dalam makalah saya. Nanti teman-teman bisa membacanya sendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini tentang perkawinan tidak menghadirkan saksi dalam syarat-syarat perkawinan, namun menghadirkan saksi dalam pembatalan perkawinan yang diatur dalam pasal 26 ayat 1. Memang UU Perkawinan ini tidak terdapat keterangan untuk menghadirkan saksi pada saat pernikahan, tetapi untuk menyempurnakan perkawinan menurut agama Islam, maka KHI mencantumkan saksi-saksi atau persyaratan menjadi saksi di dalam kompilasi hukum Islam, yang mana termuat di dalam pasal 19 sampai pasal 23. Dalam kompilasi hukum Islam ini juga diterangkan tentang bagaimana tata cara ijab dan qabul atau penyerahan dari pihak pertama, sedangkan qabul adalah penerimaan dari pihak kedua. Dan diterangkan juga dengan syarat-syarat akad nikahnya. Jadi memang kompilasi hukum Islam ini adalah menyempurnakan ataupun untuk lebih memperbaiki lagi daripada Undang-Undang Perkawinan tahun 1974 tadi, yang mana ijab qabul dan juga syarat akad nikah ini masuk di dalam pasal 24 sampai dengan pasal 26 kompilasi hukum Islam atau bisa disebut KHI, yang mana KHI ini adalah
hasil daripada Inpres atau Instruksi Presiden tahun 1991 untuk menyempurnakan atau memberikan tambahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Definisi syarat material dan syarat formil. Pernikahan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan setiap manusia. Perkawinan diharapkan berlangsung untuk selamanya dan bertujuan untuk mencapai kebahagiaan yang kekal atau abadi bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Dalam pandangan masyarakat, perkawinan merupakan ikatan yang melahirkan keluarga sebagai dasar kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Guna mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat, maka perlu adanya landasan yang kokoh dan kuat sebagai titik tolak pada masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini dituangkan dalam satu undang-undang perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama. Dan kepercayaan itu dengan perumusan pasal 2 ayat 1 ini tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agama dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dan undang-undang perkawinan. Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan. Adapun dua macam syarat perkawinan, yaitu syarat material dan syarat formil. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang syarat material. Syarat material adalah syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Disebut juga syarat-syarat subjektif. Syarat material ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, syarat material umum atau syarat material absolut atau syarat mutlak merupakan syarat-syarat yang akan bersangkutan. Syarat material umum atau syarat material absolut atau syarat material mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku tanpa membeda-bedakan dengan siapapun yang bersangkutan dan melaksanakan perkawinan seperti pasal 6 dan 7 UU Perkawinan dan di pasal 26, 27, 28 dan 34 KUHP Perdata. 2. Syarat material khusus atau syarat material relatif atau syarat material nisbi merupakan syarat yang mengatur tentang kelarangan perkawinan antara seorang dengan seseorang tertentu, seperti di dalam pasal 8 sampai pasal 11 UU Perkawinan dan KUHP Perdata, di dalam pasal 30 sampai 38 dan pasal 40 sampai 42. Syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang. Disebut juga syarat objektif, sama halnya dengan syarat material. Syarat formil juga dibagi menjadi dua. Yang pertama, prosedur yang harus diikuti sebelum kita mengucapkan janji suci di altar pernikahan. Bayangkan seperti kita sedang mempersiapkan panggung besar untuk pertunjukan yang tak terlupakan. Contohnya dalam pasal 12 UU Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam PP nomor 9 tahun 1975, pasal 3 hingga 11. Kita akan menemukan petunjuk tentang
apa yang harus kita lakukan sebelum hari pernikahan. Dan untuk yang kedua, syarat formil pada saat dilangsungkan perkawinan. Maka bisa disimpulkan bahwa syarat material ialah syarat untuk seseorang yang mau melakukan pernikahan, terutama mengenai persetujuan, izin, dan kewenangan memberikan izin. Jika syarat formil adalah syarat untuk pemberkasan pencatatan untuk dimasukkan terhadap catatan negara atau formalitas dalam pelaksanaan perkawinan, yang mana harus melengkapi data-data yang ada untuk dicatat di negara tersebut. Dan apabila syarat formil ini tidak dilaksanakan, maka perkawinan yang berlangsung bisa dianggap tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum. Tetapi jika syarat material tidak dilaksanakan, maka pernikahan bisa saja tetap sah tapi tidak sempurna. Mungkin sekedar materi itu yang bisa saya sampaikan dan teman-teman saya sampaikan. Mungkin kalau apabila ada teman-teman yang ada pertanyaan ataupun sanggahan ataupun menambahkan materi, bisa ditanyakan di kelas, atau kalau teman-teman yang bukan dari kelas saya bisa menulis di kolom komentar di video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.